Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Kita lanjutaken ngaji kita kitab Bulughul Maram saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih kangge musannif kitab niki inggih menika Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nomor 3 kangge hajat kita sedaya mugi-mugi kita sedaya sami diparingi tetepe iman wal Islam. Mugi keluarga kita dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zaid bin Thabitin, diceritakan saking Zaid bin Thabit qala, ngucap sapa Zaid bin Thabit, ihtajaro gawe aling-aling kaya kamar ngoten sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hujratan ing kamar mukhassafatan kang digawe saking tikar. Fasalla mongko salat sunah sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalem hujrah. Fatatabba'a mongko nuli goleki ilaihi maring Nabi sapa rijalun wong lanang. Waja'u lan teka sapa wong akeh yaiku sahabat yusalluna padha salat sapa sahabat bi salatihi kelawan salate Kanjeng Nabi. Al haditsu utawi iki hadis al haditsa hadis fihi wa fihi lan ing dalem iki hadis. Afdalu sholatil mar'i utawi luwe utamane salate wong iku fi baitihi ing dalem omai wong illal maktubata kejaba ing salat maktubah, salat wajib. Muttafaqun alaih, diriwayataken saking Imam Bukhari Muslim. Ihtajaro membuat bilik. Ihtajaro membuat bilik sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan koyok kamar mukhassafatan yang dibuat dari tikar. Fasolla kemudian Rasulullah sholat fiha di hujrah itu, di hujrah tadi. Fatatabba'a para sahabat pun memperhatikan, melihat ilahi pada Rasul. Waja'u dan kemudian mereka datang yusalluna salat mereka semuanya bisolati dengan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, masjid riyen niku masjid zamane Nabi niku mboten kados masjid Siwalan Kerto ngeten. Nggih menika cuma dipageri ngoten mawon, dipageri agar hewan-hewan buas tidak memasuki masjid, area masjid. Dipageri ngoten mawon. Lah, atasnya itu terbuat dari niki anyaman daun kurma itu. Tidak hanya sekedar anyaman, kadang-kadang cuma tempel-tempel ngoten menik teng film Nabi itu gitu. Ya, gambaran memang demikian. Ya. Sampai sekarang itu masih ada di daerah Mali. Daerah Mali ini kados ngoten. Jadi sangat sederhana.
Bahkan di Mali itu untuk nempelkan batu dengan batunya itu dengan lempung. Jenengan tasik imut riyen mbah-mbah kita ndamel pager oman niku kali napa? Tanah kan ya. Nggih, daerah kula Sidoarjo nggih ngoten. Sampai kula napa nggih SMA baru diganti pas kula mahasiswa. Jadi saking tanah itu. Jadi setiap tahun mau 17 Agustusan biasanya niku gawe lulu teko tanah iku diidek-idek ben kuat, sing dempal-dempal iku dijukoki pasang maneh. Terus dikapur kapur njet niku ya. Lah itu masih berlaku di daerah Mali itu masih begitu. Nah, zaman Nabi mungkin ya tidak jauh beda seperti itu. Belum ada semen, belum ada apa itu ya. Nah, karena demikian ya Nabi itu sering di dalam masjid itu membuat bilik tersendiri, bilik khusus begitu untuk Kanjeng Nabi. Di situ beliau sholat sendiri, ya, sholat sunnah di situ beliau. Ya. Kemudian para sahabat itu cari, nolong di Nabi Oga ono, ternyata Nabi di dalam ruangan tadi itu, dalam ruangan. Nah, kemudian tahu demikian. Para sahabat pun meniru Kanjeng Nabi. Nabi bilik-bilik terus kemudian sholat bersama Nabi, sholat sunnah. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, boleh saja kita buat tempat-tempat khusus, tapi tempat khusus itu tidak sampai mengganggu jamaah yang lain, itu boleh. Nah, ini zaman Nabi kan masjidnya gede, masjidnya ogano nopane, atap sini diberi atap sendiri dari tikar itu sehingga tidak panas. Terus kemudian diberi jadikan bilik itu untuk apa? Untuk lebih privasi. Nah, salat sunnah itu yang paling baik itu adalah salat sunnah itu dilakukan yang sangat privasi yang tidak dilihat oleh orang. Ya. Yang paling ke dalam. Ya. Memang ono nang omah iku jero omah iku ono ruang tamu, maka sholat di rumah di ruang tamu itu lebih baik daripada sholat di luar rumah atau di masjid, katakan sholat sunnah ya. Kemudian tetapi lebih baik lagi di dalamnya, lebih baik lagi lebih di dalamnya lagi, di kamar yang khusus begitu. Nah, itu lebih bagus. Kalau sholat sunnah tidak dilihat orang itu akan lebih baik. Itu sholat sunnah. Panjenengan nanti teng griyane Yai sinten? Yai Rosyid. Nanti nggih. Nah, nanti teng musala Yai Rosyid. Nah, ya napa musala Yai Rosyid? Imamane diapakan? Enten tutupe niku. Kan digolong nek pas salat jamaah kan digolong. Tapi nek salat biasa, salat sunnah ditutup blek Yai Rosyid di dalamnya. Khusus ya. Itu mihrab itu begitu. Disarankan memang masing-masing orang itu punya mihrab sendiri yang khusus tidak dipakai apapun. Nah, di situ tempat yang lebih mustajabah untuk meminta doa itu. Sampai-sampai Maryam itu minta mihrab khusus. Maryam, Nabi Zakaria itu minta mihrab untuk apa? Buat mihrab khusus untuk apa? Untuk bermunajat. Kalau kita di rumah punya musola sendiri lah. Tapi untuk apa? Sholat sunnah. Ya, sholat wajib teng masjid. Nah, itu. Terus kemudian hadirin jamaah rahimakumullah. Di sini dikatakan di kitab sarahnya itu. Fasalla fiha, Rasulullah sholat sunnah. Sholat sunnah di dalamnya itu. Kemudian para sahabat tahu demikian. Maka para sahabat itu ikut sholat. Berjamaah dengan Nabi, sholat sunnah itu. Ikut sholat sunnah itu. Kemudian Nabi tahu demikian, udah sampaikan kepada Nabi, kalau memang tidak mengganggu orang lain, maka tidak apa-apa kalian buat seperti saya gini. Ya. Tetapi kalau memang mengganggu, tidak usah pakai begitu. Ya, gitu. Rien, kalau nanti semerap Ramadanan biasanya terus yang betok, napa? Dalamnya, napa? Kayak madum ya di dalam rien beberapa waktu tahun binten nanti semerap.
Ya, kayak begitulah. Tapi dumnya nih ngoten niku damel dum tidur. Damel niki no. Damel tidur nih. Zamane Rasulullah ruangan untuk sholat begitu. Itu. Kemudian dalam hadis itu dijelaskan afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat sunnah itu yang paling baik dilaksanakan di rumah. Ya. Yang paling baik di rumah. Tetapi sholat wajib itu yang lebih baik itu di masjid, berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim berikutnya. Wa an Jabirin, diceritakan saking Jabir. Qala matur sapa Jabir. Salat sapa Mu'adun, sahabat Mu'ad bin Jabal. Bi ashabihi dengan sahabatnya. Salat sapa Mu'adun Mu'ad bi ashabihi kelawan sahabatnya. Mu'ad al-isya'a ing salat isya. Fatawwala mongko gawe dawa sapa Mu'ad alaihim ing atase salat bersama sahabat itu. Faqala mongko dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturidu ana to ngarepaken sapa sira antakuna ing yen to ana sapa sira ya Mu'ad iku fattanan gawe rekoso. Fattanan iku gawe fitnah. Ya. Sira sapa Mu'ad. Kemudian Rasulullah mengatakan idza amamta tatkalane ngimami sapa sira annasa ing menungso faqra mongko maca sira bisyamsi wadduhaha wasabbih isma rabbikal a'la wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq walladzi idza yaghsha muttafaqun alaih wal lafdzu li Muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadis ini redaksinya dari Imam Muslim, ya, dari Imam Muslim. Beliau mengatakan dalam hadis ini Mu'ad itu, sahabat Mu'ad bin Jabal itu sholat bersama dengan sahabat-sahabatnya, sholat isya. Ya. Kemudian sholat isya, ya, kemudian Mu'ad itu membaca ayatnya panjang sekali. Kemudian Nabi menegur kepada Fuad, aturidu antakuna ya Mu'ad fattanan. Hei Fuad, apakah kamu membuat orang-orang itu sengsara? Kenapa? Karena panjangnya ayat itu. Idza amamtan nas, ketika kamu menjadi imamnya banyak orang, faqra maka bacalah bisyamsi wadduhaha, asyamsi wadduhaha, yang kedua sabbihisma rabbikal a'la, yang ketiga iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang keempat walaili idza yaghsha. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, itu redaksine Imam Muslim. Kalau redaksinya Imam Bukhari, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan di dalam hadisnya, suatu ketika Mu'ad ini bersama para sahabat, ada seorang laki-laki, ketika malam itu beliau ingin mengairi pohon kurmanya, ingin nyirami pohon kurmanya. Ketika menyirami pohon kurma itu, ternyata datang sholat isya. Lah Mu'ad sholat isya. Ketika sholat isya, orang itu sudah bergegas, ditinggal saja. Nyirami mau itu, langsung ikut berjamaah dengan Mu'ad. Ketika ikut jamaah dengan Mu'ad, ternyata Mu'ad ini membaca ayatnya panjang sekali, yaitu surat Al-Baqarah tuntas. Ya napa? Al-Baqarah pirang jam. Al-Baqarah niku pinten juz? 2 juz setengah. Ya, juz ketiga kan? Juz ketiga tengah-tengah. 2 juz setengah.
Sak juz iku nek maca biasa iku pinten? 30 menit nggih. 30 menit apa pakai tartil 30 menit. Terus kemudian nek 2 juz berarti 2 jam setengah, 2 jam setengah. Iku sak rakaat, Bu. Rakaat kedua surat An-Nisa lengkap. Ya apa nek sampean ngene. Tak pegung teko mburi kon salat karepmu dhewe ya. Ya Allah. Akhirnya apa? Orang laki-laki tadi ini gusar. Lah daripada gusar, akhirnya dia mufarokoh. Ya. Mufarokoh itu apa? Nah, pisah dari imam. Wis tak keluar. Ya bukan membatalkan sholat, tapi keluar tidak menjadi makmumnya imam. Nah. Sholat dewi, lu disalib itu sawen ini. Mantun ngoten, ada orang yang melapor kepada Mu'ad, Mu'ad, iki mau ono wong sing mufarokoh pisah teko jamaah kita. Ya. Mungkin mbuh lapo wong kok metu dhewe ngono ya. Nah, kemudian Mu'ad ini mengomentari kepada orang itu, oh dasar munafik gitu. Dasar munafik. Akhirnya Rasulullah dengar demikian, si orang yang dikomentari yang keluar duluan tadi itu, kemudian lapor kepada Nabi, Nabi, saya ini keluar jamaah dari Mu'ad itu karena urusan saya banyak. Dodolan nang pasar, subuh-subuh dodolan nang pasar, dadakno sing diwaca sakmono dawa ya buyar. Pasare buyar. Mulane niku kula nek ngimami gak dawa-dawa. Alam nasrah kali alam padahal gak apal liyane. Nggih mboten ya. Jadi kepanjangan. Akhirnya kula pisah. Lah akhirnya Rasulullah niki menimbali si Mu'ad. Mu'ad, ini apakah kamu akan membuat fitnah kepada orang lain? Lu fitnah yang mana Nabi? Awakmu itu loh, memfitnah orang tadi itu munafik. Fatanan itu bisa diartikan memfitnah, bisa diartikan membuat orang sengsara. Kamu menyengsarakan para makmummu tadi itu. Kon kok gawe dadi imam kok sok mono dawane. Diingatkan oleh Kanjeng Nabi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi menyampaikan, nek kon pingin rodok dawa salatmu, salat isakmu, ya wacon 4 rakaat itu yang pertama wasyamsi wadduhaha. Nomor 2 sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang keempat adalah al-lail idza yaghsha wal laili idza yaghsha. Ini ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini dari teks hadis ini ya boleh kita ini 4 rakaat itu ya semuanya setelah Fatihah membaca ayat pendek itu boleh. Seperti hadis yang pernah kita baca beberapa waktu yang lalu dalam bab sifat salatnya Nabi. Sifat salatnya Nabi. Setiap rakaat itu dibacakan ayat-ayat pendek. Kalau kita kan enggak, ayat pendek itu dibaca pada waktu rakaat pinten? 1 dan 2. Nabi itu semua ini dibacakan ayat pendek. Ya, itu. Kemudian Nabi mengatakan kalau kalian itu menjadi imam, ya jangan menyengsarakan orang, ya, jangan menyengsarakan orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari pelajaran dari hadis ini, ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, si Mu'ad itu, ya, si Mu'ad bin Jabal ini, beliau ini sholat isya yang kedua. Kalau saya baca di syarahnya itu, sholat isya yang kedua. Sebab apa? Sebab Mu'ad itu pertama kali sholat isya bersama Rasulullah menjadi makmum. Sholat isya menjadi makmum. Kemudian ketika beliau keluar dari Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya, sahabatnya mau sholat isya. Tidak ada yang ngimami. Si Mu'ad bin Jabal itu ngimami sholat isya-nya sahabat-sahabatnya itu. Kemarin yang saya terangkan,
bolehnya kita sholat 2 kali itu ya. Ketika ada orang yang tidak sholat bersama Rasul diingatkan, kon kok gak sholat subuh karo aku. Nabi, saya tadi sudah sholat di rumah sendirian. Kalau demikian lebih baik kamu sholat lagi bersama saya. Kenapa? Karena berjamaah itu lebih banyak pahalanya. Yang kedua, apa boleh Nabi? Salah satu dari sholat itu akan dihukumi sebagai sholat sunnah. Lah, kemudian dalam keterangan berikutnya hadirin jamaah rahimakumullah, karena sahabat Mu'ad ini sholat yang keduanya itu ngimami sahabat-sahabatnya, maka sholat yang kedua ini adalah sholat sunnahnya, dihukumi sholat sunnahnya. Kemudian dari situlah ada yang mengatakan bahwasannya lebih jauh, ininya keterangannya lebih panjang. Kemudian berarti hukumnya orang yang sholat sunnah ya, dimakmumi oleh orang yang sholat hukumnya wajib itu boleh. Akhirnya ada hukum demikian. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, apakah itu kesepakatan para ulama? Saya baca terus, itu ternyata itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, kalau ada orang yang sedang sholat sunnah, kemudian yang jadi makmum itu sholat wajib, itu boleh saja dengan dasar-dasar yang saya terangkan hari ini ataupun yang kemarin-kemarin itu. Yang kemarin-kemarin itu sudah saya terangkan. Boleh, ya. Asal gerakannya sama. Kalau beda itu tidak boleh. Contoh nih, sholat sunnah yang gerakannya beda, sholat riyoyo. Nah, sholat riyoyo ini apa bedanya? Takbire ping 7, takbire ping 5. Iki sholat apa ya? Padahal aku kata sholat subuh. Sholat subuh kok jam 6 ya. Kawanan berarti. Sholat subuh keturun. Enggak boleh. Ya. Contohnya mana? Sholat gerhana malam itu apa? Sholat gerhana apa? Bulan. Sholat gerhana bulan. Ya. Sholat gerhana bukan nanti itu mriki sholat gerhana bulan pada waktu Isya. Makmum katanya sholat Isya ternyata, sholat gerhana. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena beda namanya gerhana. Makmum harus mufarokoh. Harus mufarokoh, beda ternyata. Harus mufarokoh. Kalau ikut berarti ya tidak sah. Karena apa? Beda gerakannya. Berarti menambah rukun. Ya, tidak sahnya itu kenapa? Karena menambah rukun. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin 2 hadis itu yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, kalau jadi imam, ya, delok makmume, ojo angger suarane enak, terus apalane akeh di dawawak-dawano. Ya, dawak-dawano. Mesti engko wis pisan ae aku diimami Pak Ma'ruf rek. Soale apa? Surate dawa. Mulane aku ben awet dadi imam, surate sing endek-endek wae. Ya. Padahal gak. Iku alasane wong gak hafal, Bu, ya. Alasane wong gak hafal. Ya. Tapi nek bacaane enak niku Mas Ibrahim nate diimami Mas Ibrahim ya. Dawa ngono Mas yo sak lembar ngono ya gak krasa.